teman-teman semua, atau cincau hitam yang biasanya ditanam seperti perdu seperti ini dan berjarak kurang lebih sekitar 15 cm ya, dan kemudian kita lihat tanamannya cukup bagus ya. Ini adalah diambil tanamannya panen ya, kemudian dikeringkan ya, banyak sekali tenaga kerja yang ada di sini, dikeringkan. Nah, setelah panen maka dibawa ke pabrik ya. Ini baik, mitra-mitra, sahabat-sahabat Agrow dimanapun Anda berada, semangat pagi. Ya, ketemu lagi dengan saya, dan tema kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang cincau hitam atau janggelan ya. Ini biasanya ada di beberapa daerah di Trenggalek, ada di beberapa daerah di Wonogiri, dan beberapa daerah yang lainnya. Dan ada pabriknya cincau hitam juga di daerah Jawa Timur ya, teman-teman sahabat-sahabat Agrow semua. Dan barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk agro dan teknologi pemupukan pada PT Natural Nusantara. Nah, sahabat-sahabat Agrow, mitra-mitra Agrow dimanapun Anda berada, secara umum janggelan itu membutuhkan kondisi tanah dan air yang cukup untuk pertumbuhan ya. Ini tanaman-tanaman perdu, di mana ini cukup juga membutuhkan tanah yang baik dan air yang cukup pada bedengannya. Ini dilakukan penanaman pada awal musim hujan dengan menanam 2-3 biji steknya per lubangnya, dan kemudian setelah 5-20 hari akan tumbuh daun hijau yang baru. Nah, khusus untuk pemupukan tanaman cincau hitam ini ya sahabat-sahabat Agrow, maka memerlukan pupuk N-nya dan pupuk P-nya berbanding dengan angka 1:2, artinya membutuhkan P-nya lebih banyak daripada N-nya. Nah, kemudian pemupukan yang pertama biasanya dilakukan pada umur 1 bulan, kemudian yang kedua adalah umur 2 bulan, dan sisanya di usia 4 bulan, di mana ini bisa menghasilkan 7,5 sampai 9 ton cincau basah ataupun 1,5 ton cincau kering sebelum dengan teknologi NASA tentu saja ya. Dan ini bisa naik 2 sampai 3 ton keringnya, karena 7,5 ton tadi menjadi 1,5 ton, maka ini bisa menjadi kurang lebih antara 6,5 sampai 5,5 ton basahnya bisa menjadi 1 ton ya. Jadi 7,5 ton ini akan menjadi 1,5 ton yang belum menggunakan dengan teknologi NASA. Nah, yang menggunakan dengan teknologi NASA perbandingannya bisa menjadi antara 6,5 hingga 5,5 ton basah akan menjadi 1 ton kering. Jadi membutuhkan lebih sedikit batang cincau ataupun daun cincau lebih sedikit ya, untuk mendapatkan bahan cincau kering ataupun daun keringnya. Nah, pemupukan tadi sudah saya sampaikan ya, di bulan pertama adalah kondisinya N-nya adalah 132 N dan P-nya 68 kilo atau kurang lebih 0,5 sampai 1 sendok campuran per tanamannya ya. Ini diberikan sekitar ya 10 hingga 15 cm dari tanaman. Sementara di bulan kedua pemupukannya adalah tetap N-nya 132 dan P-nya tetap 68 kilo. Ini diberikan berjarak 20 hingga 25 cm dari tanaman. Nah, untuk teknologi NASA-nya ini biasanya kita gunakan ya, kalau kita menggunakan dari awal menggunakan dengan Super NASA dicampur dengan Glio boleh ya. Jadi awal tanam kita gunakan 6 kilo Super NASA plus 5 kotak Glio atau 5 sak granul ditambah dengan 5 sampai 8 kotak Glio ya, dicampurkan dari sejak awal pada bedengannya sebelum ditanam. Nah, kemudian setelah 1-2 hari atau mungkin 3 hari ya, setelah bereaksi dengan tanah, baru kemudian stek daripada cincau hitam atau janggelan ini ditancapkan. Nah, kemudian setelah 15 hari tanam, maka bisa disemprotkan dengan NASA dan hormonik ya. Ini diberikan dengan 3 tutup per tangkinya ya, 3 tutup campuran NASA dan hormoniknya. Jadi NASA dan hormonik ini dicampur terlebih dahulu dan kemudian diambil 3 tutup untuk tangki 15 liter. Apabila menggunakan dengan tangki di atas 15 liter, bisa kita tambahkan 1 tutup lagi. Kemudian di umur 30 hari setelah tanam dan 45 hari setelah tanam, kita semprotkan dengan piosenasa dan hormonik ya.
teman-teman semua. Ini bisa ditambahkan satu tutup per tangkinya ya, untuk di atas 15 liter. Kemudian kita juga bisa menggunakan dengan BVR apabila banyak hama di situ. Jadi kita bisa campurkan 1 sendok BVR pada semprotan nasa dan hormonik per tangkinya. Jadi kita campurkan, kita semprotkan untuk menjaga tanaman apabila ada serangan hama atau di daerah itu ada pandemi atau endemi serangan hama. Sedangkan untuk glionya, untuk penjagaan jamur yang biasanya daerah-daerah yang sering tergenang atau sering menggunakan dengan pupuk kandang, maka glio ini sangat menjadi penting dan perlu untuk diberikan dari sejak awal tanam dan diberikan lagi setelah 1 minggu setelah tanam untuk mencegah serangan jamur agar tanaman janggilan kita atau cincau hitam kita menjadi aman daripada jamur. Nah, ini adalah tanaman janggilan teman-teman semua atau cincau hitam yang biasanya ditanam seperti perdu seperti ini dan berjarak kurang lebih sekitar 15 cm ya, dan kemudian kita lihat tanamannya cukup bagus ya. Ini adalah diambil tanamannya panen ya, kemudian dikeringkan ya, banyak sekali tenaga kerja yang ada di sini, dikeringkan. Nah, setelah panen maka dibawa ke pabrik ya. Ini tentu saja sangat menyenangkan dengan waktu yang singkat. Jadi ini juga menjadi tren buat teman-teman semua daerah-daerah tertentu yang bisa ditanami janggilan ini, utamanya dekat dengan pabriknya ya teman-teman sahabat semua. Insya Allah panennya meningkat ya, karena jumlah batangnya akan lebih besar, daunnya juga lebih banyak ya. Kemudian cincau keringnya itu juga bertambah, artinya kalau sebelumnya 7,5 ton ya, itu akan menjadi sekitar 1 ton keringnya. Insya Allah kita dengan teknologi NASA ini bisa 6,5 ton itu menjadi sekitar 1 ton kering ya, 1 ton kering ya, atau mungkin bisa jadi sekitar 5,5 ton ya, ada beberapa yang setengah ton kering. Kemudian stek batangnya yang biasanya juga ditanam lagi ya, jadi diambil bagian steknya yang ini, yang bagian pucuk biasanya, dan beberapa bagian yang misalnya tertentu yang diambil untuk ditanam lagi. Nah, ini tentu saja steknya karena ukurannya tadi lebih besar, maka biasanya daya tumbuhnya juga lebih tinggi. Jadi untuk tanaman penanaman cincau hitam atau janggilan ini, maka sekali tanam maka cukup untuk beberapa kali tanam ya. Kita buat karena apa? Steknya biasanya ukurannya lebih besar sehingga daya hidupnya lebih tinggi. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita, tema kita hari ini tentang janggilan atau cincau hitam. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.